Oleh karena itu saya taruh, bukan saya sebenarnya, ya hidup ini diletakkan nomor 3. Mengapa? Bukan hanya manusia yang mendapat nikmat hidup, binatang pun dapat, tumbuhan juga dapat, ikan pun dapat, semua dapat. Ya, cuma kemerdekaan hanya manusia yang dapat. Oleh karena itu yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain ialah kemerdekaan ini. Kemerdekaan inilah yang menentukan sebetulnya hakikat atau nilai daripada kemanusiaan seseorang. Apa sih itu artinya kemerdekaan, Bang Imad? Kemerdekaan dalam arti hakikinya gitu loh. Itulah ada orang yang mengatakan once you try to define freedom, it's not freedom anymore. Kalau sudah didefine dia bukan freedom lagi kan. Tapi kemerdekaan itu kebebasan untuk menentukan sikap, memilih. Ya. Dengan kemerdekaan inilah manusia menjadi terbagi 2. Dahulu sudah kita kupas sebenarnya waktu saya menerangkan pertama sekali tentang arti Islam. Hanya manusia yang terbagi menjadi 2. Islam ialah orang yang dengan sadar ingin mematuhi hukum Allah. Ya. Dan kufur orang yang dengan sadar pula menolak untuk mematuhi hukum Allah. Ya. Nah, dahulu saya berikan contoh yang paling sempurna keislamannya kepada Allah atau kepatuhannya kepada Allah itulah alam ini seluruhnya. Alam ini seluruhnya mempunyai behavior yang mutlak dan perfect Islamnya. Jadi sikap mereka itu sempurna ya? Sempurna alam ini. Oleh karena itu selalu kita disuruh memperhatikan alam sebagai contoh daripada tabiat atau perilaku keislaman. Yang dimaksud Bang Imad itu dalam penjelasan ini, umpamanya matahari itu kan terbitnya di timur ya. Dia tidak akan terbit di barat. Pada suatu saat lalu, saya ingin terbit di barat begitu. Tidak bisa ya? Tidak pernah akan. Karena pada saat dia baru diciptakan saja masih berbentuk debu, sudah berjanji kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dahulu sudah kita kupas itu. Ketika alam ini baru diciptakan Tuhan, belum ada bentuknya, masih dalam bentuk debu atau darah yang berterbangan yang mengisi seluruh angkasa, maka Tuhan sudah berkata, "I'tiya tau'an au karhan." Patuhi aku senang atau terpaksa. Obey me willingly or unwillingly. Maka alam ini menjawab, "Ataina ta'i'in." Atau debu ini menjawab, kami tunduk dengan patuh. Maka sejak itulah Tuhan menciptakan seluruh sistem nilai yang kemudian membuat debu-debu tadi berkumpul, berpecah, menciptakan bulan, bintang, segala macam itu. Jadi ada dialog ya itu ya antara debu itu dengan Allah SWT. Itu digambarkan dalam ayat-ayat Quran yang dikatakan orang allegorical ya. Supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Jadi tidak mungkin bunga yang merah itu tiba-tiba besok saya mau berbunga putih begitu? Tidak mungkin ya? Mesti ada sebabnya. Kalau dia mengikuti sunnatullah, dikawin-kawinkan orang yang membuatnya itu bisa itu. Silakan lihat tulip itu dari hitam sampai putih. Tapi itu kan genetika yang dibuat oleh manusia, dikawin-kawinkan, tapi tetap mengikuti sunnatullah, hukum-hukum Tuhan. Tidak mungkin. Kalau umpamanya ada penjelasan guru fisika gitu mengatakan bahwa pena ini jatuh, ini hukum Newton gitu, betul itu? Hukum Tuhan yang pertama kali diterangkan oleh Newton, itulah yang paling tepat sebetulnya. Kalau saya mengajar di SMA sekarang ini saya katakan begitu. Hukum Allah yang pertama kali diketemukan oleh Newton. Gimana itu, Adik? Silakan. Tadi kan berarti alam itu tidak mempunyai hak kemerdekaan ya, tidak diberikan Tuhan. Alam ini selain daripada manusia pokoknya tidak ada kemerdekaan, tidak ada hak pilih. Hanya manusia yang memiliki hak kemerdekaan. Memiliki hak memilih, itulah kemerdekaan itu. Tapi banyak manusia yang menyalahgunakan kemerdekaan ini, kemerdekaan yang diberikan Allah. Jadi sebenarnya kemerdekaan yang seperti apa yang diajarkan dalam Islam sebenarnya? Kemerdekaan untuk menentukan sikap,
mematuhi hukum Tuhan atau menolak mematuhi hukum Tuhan. Dan kita dinilai berdasarkan itu. Ya. Jadi mengaku dengan mulut saja itu sebetulnya belum. Tuhan yang lebih mengetahui apa yang dalam hati kita. Nah, itulah keislaman yang sesungguhnya. Kalau dalam hati kita ikhlas ingin mematuhi hukum Tuhan demi kepentingan kita sendiri sebetulnya. Karena melawan hukum Tuhan itu merugikan kita. Tengok alam ini, kenapa alam ini cantik sekali? Sangat teratur. Matahari tidak pernah terlambat toh. Manusia sering terlambat. Manusia yang selalu terlambat. Maaf Bang, mungkin ada juga orang ya, dia mengikuti hukum Tuhan, tapi dia nggak tahu sebenarnya dia berbuat itu karena apa. Tapi karena dia hanya mengikuti saja gitu. Karena misalnya ada aturan-aturan gitu. Dia hanya mengikuti saja. Gitu. Ya ini orang bodoh. Orang bodoh, orang kafir itu pun dikatakan orang bodoh, jahil dalam istilah Qur'annya. Memang kebanyakan manusia ini jahil karena tak pandai bersyukur. Itulah kemerdekaan. Kalau nak hidup ini dilengkapi Tuhan dengan nafsu dan indera untuk mempertahankan hidup, maka kemerdekaan pun dilengkapi Tuhan dengan dua, yaitu akal dan rasa atau syu'ur. Buya Hamka menamakan syu'ur, emosi, rasa. Orang yang tidak pandai mensyukuri akal dan rasanya, dahulu sudah saya terangkan apa arti syukur, memanfaatkan nikmat sesuai dengan fungsinya, pada tempatnya, sesuai situasinya, dan secara optimal. Ada 4 aspek syukur itu. Dahulu saya terangkan dari episode keberapa, saya sudah lupa. Iya. Ya, mensyukuri nafsu ialah memanfaatkan nafsu pada tempatnya, sesuai dengan fungsinya, sesuai situasinya, dan secara optimal. Indra juga begitu. Indra itu mata, telinga dan sebagainya, pendengaran dan penglihatan itu juga dimanfaatkan. Demi apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, akal dan rasa juga kalau kita syukuri, dimanfaatkan, mensyukuri akal, memanfaatkan akal sesuai dengan fungsinya, ya, pada tempatnya, situasi dan secara optimal. Apa fungsi akal? Berfikir. Akal fungsinya berfikir. Rasa fungsinya apa? Sama dengan fikir. Satu huruf saja bedanya. Zikir. Ya. Fikir ini apa yang difikirkan? Ciptaan Allah. Zikir apa yang dizikir? Apa yang direnung? Apa yang dirasakan? Asma Allah, Asmaul Husna. Mengenang Allah. Dengan rasa kita mengenang Allah. Jadi zikir. Dengan menyebut-nyebut nama Allah yang ada di Quran itu. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul. Itu 99 tuh. Ya. Anda hafal nggak itu? Hafal itu? Bisa ya. Kalau rasa ini disyukuri dengan berzikir, maka rasa ini berubah menjadi ladang untuk suburnya tumbuh iman. Iman ini bahagian daripada hidayah. Fikir, apa yang difikirkan? Kejadian langit dan bumi, ciptaan Allah pokoknya. Bang, kalau ada orang yang menganggap dirinya berpikir gitu, dengan apa? Mungkin karena dia seorang saintis atau apa, tapi nyatanya dia tidak Islam gitu. Itu di mana letaknya? Ya bisa saja. Ya, belum Islam dia, tapi macam Einstein umpamanya belum Islam dia, tapi karena dia memikirkan kejadian langit dan bumi, akhirnya sampai juga dia pada konklusi yang di Quran dikatakan. Orang yang berpikir itu alladzina wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu yang dilakukan oleh Einstein, memikirkan kejadian langit dan bumi. Sampai keluar cetusan dari hatinya itu ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Konklusinya alam ini diciptakan Tuhan tidak dengan sia-sia, dengan tidak acak-acakan. Itu kesimpulan Einstein yang kemudian dahulu saya katakan diukirkan di dinding Memorial Union Princeton University. God is subtle but he is not malicious. Ya, itu hampir sama maknanya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila yang ada di Quran. Tapi dia tidak memikirkan kejadian, tidak memikirkan Allah, sifat-sifat Tuhan. Orang yang memikirkan sifat Tuhan, zikir tadi, dia akan tercetus di hatinya ucapan subhanaka faqina adzabannar. Boleh saya bertanya masalah
puasa dan zikir ini. Begini, katanya mengulang-ulang asma Allah itu. Saya ingin melihat proses pada diri manusia. Mungkin ini agak gaib juga ya. Orang yang mengulang-ulang asma Allah dan sifat Allah itu. Apa efeknya? Iya itu. Bagaimana itu prosesnya kok tiba-tiba? Pak Arifnya sebagai guru barangkali beritahu dulu saya. Yang saya baca ya, ini nggak tahu saya. Ini Pak Arif yang belajar psikologi. Otak manusia itu ini barangkali teori Freud apa nggak tahu saya. Otak manusia itu ya terdiri pada dua bagian, bagian sadar dan bawah sadar. Dengan dibelapisi ini dengan suatu batas gitu. Yang kita sebut-sebut atau yang kita dengar-dengar atau yang kita lihat-lihat itu merupakan input ya. Masukan ya. Dimasukkan ke sadar ini. Tapi kalau kebanyakan dia mengendap ke bawah sadar. Ya. Yang kadang-kadang waktu tidur kalau ini kendor keluar dia. Kalau keluarnya dalam rentetan yang in sequence of logic, maka itulah mimpi. Ya. Kalau keluarnya lompat-lompat dalam sequence of logic, itu yang mimpi tapi tidak bisa diceritakan. Ya. Itu kata orang Minang tuh baksi bisu berasian. Terasuk adu tekatukan tidak. Orang bisu kalau bermimpi dia merasa tapi tidak bisa menceritakan. Ya. Itu. Apa yang kita zikirkan itu disebut-sebut nama Tuhan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus. Tapi mengerti dong maksudnya apa itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Diraja dan sebagainya. Itu mengendap ke bawah dia. Apa yang banyak di sini itu yang mempengaruhi tabiat kita sehari-hari. 60% tabiat kita itu dikendalikan oleh bawah sadar. Yaitu memori atau engram yang tersimpan di bawah sadar itu. Itu baru sekarang diketemukan orang. Ini pun saya dengar ini dari Profesor Badri, seorang psikolog dari Sudan yang menjadi profesor di IIU Kuala Lumpur. Kalau begitu ibu silakan Dek. Seorang ibu yang sedang hamil ya, sudah bisa ya memasukkan memori ini. Betul. Bahkan Quran disunatkan dibaca ketika dia mengandung itu, terutama sudah anaknya mengandungnya sudah umur 100 hari. Sekarang orang sudah mentes di UI kan, fakultas kedokteran, bahwa anak-anak umur 120 hari, bayi dalam kandungan itu sudah mendengar dia. Kalau alangkah baiknya kalau yang pertama kali dia dengar itu ayat Quran. Kalau ibunya menyandungkan macam di kampung-kampung ya, almarhumah ibu saya itu menyanyikan saya dulu mau tidur itu dinyanyikan tuh Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Itu di toko buku Wali Songo itu dijual tuh kasetnya itu. Wah, kesedap suaranya. Lagu iramanya pun enak ya. Kalau saya mendengarnya kayak dibuai-buai. Ya, well tempered clavier dari Bach itu. Seperti dari lagu-lagu klasik. Baru musik. Silakan ya. Bang Imad, jadi kita ambil tadi kesimpulan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim kepada umatnya. Kalau sedangkan kita sebagai manusia, bagaimana cara kita untuk mencintai Allah? Ya itulah, dengan mengenangnya itu, dengan menyebut-nyebut dia. Dan merasakan bahwa kita ini apa sih? Kita nih sebetulnya kok bisa lahir macam adik itu bisa lahir cantik begitu, kenapa sih? Kenapa tidak dilahirkan Tuhan hidungnya pesek? Ini kan cakep hidungnya kan. Coba tengok di cermin itu. Kan mau tidak mau adik akan merasa bukan bangga akan diri, tapi itulah syukur tadi itu. Ya Tuhan, kau ciptakan aku demikian indahnya, alangkah baiknya engkau. Ini sudah menanamkan rasa syukur juga itu. Mungkin supaya agak mudah dicerna gitu. Kalau seorang kekasih menyebut-nyebut nama kekasihnya itu kan. Kan ditulis di dalam lagu, diukir di dalam sebuah puisi, terus namanya disebut, itu kan menunjukkan cinta juga ya. Iya, betul. Kadang-kadang kenyataannya Bang Imad, Pak Arif, kita berzikir hanya di mulut, di hati itu susah sekali gitu. Maksudnya masih suka secara lewat mulut aja gitu, jadi tidak dengan hati. Itu yang perlu dilatihkan, dilatihkanlah dari sekarang. Ya orang-orang kampung itu menyanyikan itu maksudnya untuk menanamkan ke dalam hati anaknya tuh rasa gemar, cinta,
Bahkan kalau tidak mendengar itu rindu lagi. Seperti saya karena sejak kecil disenandungkan dengan itu. Kalau mendengar suara itu, air mata saya keluar. Baru-baru ini saya di New York, di sebuah toko buku, ya, Easy Society. Ada dijual orang kaset, CD, kok apa? Compact disc itu. Ya. Lagu-lagu orang berzikir dari Turki. Nah, saya beli itu, saya dengar. Itu ada salah satu lagunya itu persis lagu yang saya dengar waktu saya masih bayi dulu, dilakukan oleh ibu saya kalau saya mau tidur. Air mata saya keluar itu. Ya. Indah sekali karena disertai dengan zikir. Ya. Jadi berzikir itu harus dengan hati ya. Ya, inilah rasa ini. Ini fungsi rasa itu zikir. Ya. Kalau perlu disenandungkan, Quran pun disuruh Tuhan, disuruh Nabi kita, hiasi Quran itu dengan suaramu yang merdu. Ya. Ya, musik itu besar sekali pengaruhnya kepada memperhalus rasa. Rasa ini kalau sudah halus, maka dia berarti sama dengan tanah yang subur untuk tumbuhnya iman. Jadi ini relasinya kemari ini, ya. Saya yang papan tulisnya nih kok habis di sini. Ini kemari larinya. Ini kemari larinya. Iya. Ya, orang yang rajin berpikir dia akan otaknya atau akalnya menjadi lahan atau ladang yang subur untuk tumbuhnya ilmu. Ini rasa untuk tumbuhnya iman. Itu maka hidayah ini. Hidayah ini satu nikmat Tuhan yang paling mahal. Mengapa? Dia hanya diberikan Tuhan, pasti diberikan Tuhan hanya kepada mereka yang betul-betul rajin bersyukur. Demikian rajinnya bersyukur sehingga dia dianggap berjihad dalam bersyukur itu. Karena jihad itu artinya berjuang, tapi berasal daripada perkataan jahada, artinya bersungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu namanya berjihad. Adik-adik belajar, membaca buku, siang malam, itu juga berjihad namanya. Bang, saya mau kembali lagi ke nikmat kemerdekaan. Bisa gak saya simpulkan bahwa yang dapat nikmat kemerdekaan itu hanya orang Muslim? Tidak. Kemerdekaan ini diberikan Tuhan kepada manusia. Tadi saya katakan, oleh karena itu hanya manusia yang terbagi dua. Terbagi dua, yaitu yang mempergunakan kemerdekaannya untuk memilih tunduk kepada hukum Tuhan, itulah Muslim. Yang kufur juga merdeka, dia tidak lantaran kufur dia langsung dimatikan Tuhan, kan tidak. Ya, itu sebabnya memaksa dalam Islam itu diharamkan Tuhan sekali. Berkali-kali diulang di Quran itu. Ada yang keras, ada yang halus, ada yang tajam ayatnya. Dahulu sudah saya terangkan. Ayat yang keras itu juga kepada kita semuanya, la ikrah fid din. Jangan ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu Al-Baqarah 256 itu. Ya. Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Yang halus, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ini tujuan kepada Nabi. Beri peringatan, karena tugasmu hanya memberi peringatan, tidak ada hakmu untuk memaksa. Ada yang tajam, Tuhan mengatakan, walau syara rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Kalau Tuhanmu memang menghendaki, maka berimanlah seluruh manusia di muka bumi ini. Buktikan tidak, umat Islam sekarang masih 1/5 kan dari penduduk dunia. Itu buktinya Tuhan sendiri tidak mau memaksakan. Maka apakah engkau sudah Tuhan sendiri begitu? Apa engkau merasa punya hak untuk maksa orang supaya beriman? Itu kan pertanyaan retorikal itu. Tajam sekali itu kalau menurut saya. Jadi kita tidak boleh maksakan. Ya. Datangi rumah orang, tawarkan masuk Islam, itu tidak boleh. Ada yang bukan cara kita itu. Ada yang menganggap untuk mengislamkan orang itu sebagai suatu jihad, padahal cara itu sudah salah. Iya. Kita hanya boleh menerangkan bagi orang yang tertarik, yang suka mendengarkan. Tidak mau mendengarkan, it's up to you. Ya. Dan kadang-kadang seperti Nabi Muhammad kepada pamannya itu, apa yang terjadi itu? Ya, kan dicobanya memanukan kepada Abu Talib itu ketika dia tinggal satu-satu lagi nafasnya, Ami, ya gitulah ya. Sebutkanlah la ilaha illallah, karena jasamu sudah banyak kepada Islam. Ya, aku akan mintakan ampun kepada Tuhan jika engkau sebutkan syahadu la ilaha illallah, syahadu Rasulullah. Beres pokoknya yang lain. Tapi dia nggak mau karena kebanggaannya. Ya. Nanti kita kupas dalam episode yang akan datang ini, waktunya barangkali sudah habis. Itu boleh tanyakan lagi nanti episode yang akan datang. Itu penting sekali. Saya akan catat itu. Ya, memang ternyata ada yang tertutup itu ya. Pintu hatinya.
tidak terbuka untuk bisa mengutarakan. Ya, itulah maka saya katakan hidayah ini pemberian Tuhan yang paling mahal dan tidak semua orang dapat. Bukan Tuhan berpilih kasih di sini. Tuhan di sini bersikap seperti Jauhari. Tahu Jauhari? Hah? Nggak tahu, kalau bahasa Indonesia pun miskin bagaimana. Jauhari itu dia tahu. Ya, ahli permata. Bukan Jauhari yang memasangkan intan di atas cincin tembaga. Ya kan? Tahu kan, kalau intan di atas cincin tembaga kan nggak pantas. Itulah hidayah nih, intan. Iya. Orang yang pantas menerimanya adalah cincin yang kualitasnya kelas 1. Emas lah. Emas, platina gitu. Baiklah, ya, terima kasih. Para pemirsa Hikmah Fajar bersama Bang Imad yang telah mengklasifikasikan tiga nikmat dari yang diberikan oleh Allah, hidup, kemerdekaan, dan hidayah. Namun ketiganya ini berpaut dan bersambut. Ada satu yang sangat menarik. Untuk bisa berilmu, orang harus mempunyai ladang. Bagaimana supaya ilmu ini tumbuh dengan subur? Banyaklah kita berpikir. Berarti pakailah akal itu dalam fungsinya yang tepat, di tempat yang baik, secara optimal, dan kondisi dan waktu yang tepat. Demikian juga iman baru dimiliki oleh seseorang bila orang itu selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman ini atau yang muncul dalam hati ini akan tumbuh dengan subur kalau kita sering melihat dan merasakan bagaimana Allah dengan sifat-sifatnya. Insya Allah dengan demikian kita merasa dan berakal, lalu kita akan beriman dan berilmu. Tapi di bawah itu semua, kendalikanlah nafsu dan pakailah indera dengan tajam, supaya hidup ini tidak mubazir. Dan kita harus ingat, berapa Bang Imad syaratnya? 4 ya, dalam fungsi yang baik, dalam tempat yang baik, pada waktu yang baik, dan dipakai secara optimal. Demikianlah Hikmah Fajar bersama Bang Imad, dan tentu pada saat yang akan datang kita lanjutkan Hikmah Fajar bersama Bang Imad ini membicarakan masalah hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.